masuk nenek-nenek. Yang gokil tiba-tiba masuk itu kan udah tenang tuh. Pas masuk dia langsung nunjuk ke satu orang. Tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kawan-kawan. Kembali lagi di Ruang Kisah. Ruang Kisah akan menceritakan kisah-kisah mistis, misteri dan horor yang ada di dunia. Keren kan? Ini yang mana ya? Keren kan? Keren. Kacau. Sekarang kita lagi sama Fadil ya? Ya, bener benar. ya? Mantap sekali namanya. Islami emang. Jadi Fadil ini teh seorang cinta alam, betul? Lebih ke Penggiat alam yang mungkin punya pengalaman yang kegiatan dalam terbuka. Sama kita nih sebenarnya mau nyari pengalaman yang seru nih, yang horor-horor gitu. Ada nggak nih? Kalau ngelihat secara kasat mata belum pernah, tapi ya Teman-teman yang lihat. teman-teman ada yang ngelihat karena mungkin ada riwayat dia mungkin bukan pernah sih, punya silsilah kakeknya itu bisa ngelihat, jadi cucunya bisa ngelihat gitu kan. Ih, Ada kayak gitu tuh. bakat alami. Gokil. Mungkin ini ada kalau di alam terbuka ataupun di hutan gitu, intinya mah apapun semuanya akan jadi serem kalau kita tidak fokus atau tidak konsentrasi. Betul. Ingat, kalau nggak fokus jangan naik gunung, minum aqua dulu. Ntar disensor. Ya gitu. Jadi intinya lebih banyak ke sugesti sih kalau di. Jadi banyak teman-teman pas di gunung tuh, ngedengar ini nih, wah ngedengar gamelan ataupun wah ngedengar itu. Oh, gamelan pernah dengar tuh, ada cerita juga tuh pernah. Kayaknya ada gamelan gini-gini, padahal lagi main musik box gitu kan. Nah, itu. Sugesti jadi. Tapi ada juga benar-benar realnya itu mungkin saat percaya ataupun enggak ya, sebagai manusia yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Setan itu ada. Ada emang. Emang. Cuma kalau wujudnya saya belum pernah lihat. Tapi kalau kejadiannya banyak saya. Coba salah satu nih yang paling benar-benar serem nih anjir. Ini sih kesurupan. Kesurupan? Iya. Gimana tuh ceritanya? Kesurupan. Maksudnya awal kenapa dia bisa kesurupan? Apakah dia ngomongnya sompral kah? Apa gimana gitu? Nah, ada juga tuh. Katanya kalau di gunung gak bersompral. Iya, benar. Tapi kebetulan teman saya ini gak sompral. Gak sompral? Tapi kena. Nah, gara-gara jadi gak semuanya sompral. Kata orang tuh, jangan sompral nanti kesurupan, jangan sompral nanti diganggu jin setan gitu. Tapi teman saya gak sompral, cewek ini. Gitu. Cewek tuh emang rentan sih ya. Nah, pas perjalanan pulang tuh, kita kebetulan kena maghrib di tengah jalan. Sebelum nyampe ke jalan raya. Kita waktu itu ber-15. Banyakan, barengan ceritanya, kita main lah barengan. Udah pulang mungkin apa ya, salah satu itu ada yang namanya tanjakan Lika-Liku, mungkin waktu ditelusuri itu ke warga setempat, katanya ada yang, gak tahu ya, cuma ini katanya, kata si warga itu, di situ ada yang lagi hamil mau melahirkan, di situ meninggal karena tidak keselamatkan waktu di perjalanan. Pas teman kita jalan, kita nih barengan jalan, kebetulan maghrib kita berhenti. Maghrib katanya. Oh siap. Siap maghrib. Berhenti dulu, sholat dulu gitu kan. Yang sholat. Yang Sholat. ngopi. Pas kita berhenti, kebetulan saya duluan untuk membuka jalan ataupun memandu jalan. Teman-teman sepakat berhenti. Tapi teman saya yang satu ini, yang cewek, jalan deh sendirian. Sendokir. Iya. Udah gila aja. Panggil aja Mawar gitu kan. Mawar, berhenti. Kita udah sepakat berhenti karena kan kita udah kesepakatan. Maghrib berhenti. Dia nggak mendengar gitu kan. Jalan aja terus maju, makin jauh. Pas ada di pengkolan, karena kebetulan di pengkolan kebun teh, tiba-tiba dia teriak. Wah! Semua kaget dong. Mendengar suara itu langsung kita nyamperin tuh.
ada apa, ternyata dia udah teriak terus gitu, nggak mau diem. Kita pegang susah tuh. Emang kita kebawaannya pengen keangkat terbang, tapi tenaganya jadi gede gitu ya. tenaganya jadi gede ya. Bayangin aja cewek kecil badannya, tapi tenaganya bisa ngalahin 3 cowok yang megang itu. Itu kesurupannya di situ. Oke, kita tenangin, udah mau tenang tuh. Dia pokoknya pas kita pegang, bawaannya pengen lari kemana. Bahayanya kalau yang kesurupan lari itu takutnya ke rawa-rawa ataupun ke jurang. Plus namanya di gunung ya, maksudnya di tempat terbuka gitu kan. Kita nggak tahu di depan ada jurang apa gimana gitu kan ya. Iya. Gelap juga lagi maghrib Gitu. Terus gimana tuh? Ya, kebetulan di situ ada yang lewat, warga setempat. Dia tanya, kenapa ini bisa gini katanya. Iya kesurupan. Masih nanya kenapa ini bisa gini. Ya kesurupan, Bapak udah lihat. Terus ya bilang aja ini kejadian begini. Oh ya udah Pak, bisa obatin ataupun sembuhin lah, tenangin dulu. Dia mencoba untuk membantu, coba bantu. Terus kata dia nggak bisa kalau di sini, harus dibawa ke pos depan ataupun pemberhentian depan yang ada banyak orang. Ya udah kita setuju, sepakat, kita bawa. Kebetulan si bapak ini bawa motor. Gua mau tuh naik motor. Pastilah meronta-ronta dia pasti. Iya, meronta. Bisa tuh akhirnya dinaikin ke motor, tapi kakinya lurus gini. Jadi gak bisa Nekuk. maju, ya gak bisa nekuk. Jadi gak bisa maju, ya nahan tanah itu. Ya, akhirnya kita keluarin lagi dari motor karena gak bisa maju si motor itu. Kita angkat inisiatif. Karena katanya bisa, tapi harus jauh dari tempat ini. Bisa disembuhin tapi harus jauh dari tempat ini. Ya udah kita angkat, kita popong berapa ya? Sekitar berenam. Anjay. Cowok tuh berenam, kita popong ada itu. Ya, karena dia tenaganya gede kan ya kalau. Tenaganya gede. Tenaganya gede. Dan yang paling gilanya lagi, kita berenam itu kayak mau dibawa terbang. Dan dong. Ceng gitu. Padahal bukan terbang sih, cuma si korbannya ini, si mawarnya ini kayak meronta-meronta kayak mau terbang gitu. Kita keangkat bareng-bareng, kan popong gini. Saling berhadapan berenam. Gitu aja tuh. Oke, Gitu. Kalem boy. Nah, pas itu udah nyampe jalan, nyampe yang pos yang kita tuju ataupun tempat ramai yang kita tuju, baru diobatin. Ternyata teman kita satu lagi cewek itu bisa ngelihat. Yang parahnya lagi diomongin. Ngomongnya gimana? Awas jangan di situ. Jurignya ada di dekat kamu. Bayangin, yang tadinya saya gak lihat, gak parno. Awas jangan situ, ada di dekat kamu. Di mana? Di samping. Kan jadi. Kenapa diomongin? Padahal kalem gitu kan. Bentuknya itu nenek-nenek. Jahil nenek-nenek teh, Allahu Akbar. Nenek-nenek. Terus ada 2, yang satu itu tuh kan orang merinding. Ampuran nek. Bener ini serius merinding. Terus yang satu lagi ya berwujud perempuan yang tadi katanya yang hamil, masuk ke situ. Yang berwujud perempuan yang hamil yang meninggal. kata warga itu meninggal di situ, kebetulan di tanjakan belokan itu meninggal. Dan wujudnya itu orang hamil. Tapi akhirnya sembuh nih si yang tadi kesurupan. Sembuhnya kata orang situ harus dibawa langsung ke tempat jauh, benar-benar jauh dari lokasi itu. Ini takutnya diobatin malah makin masuk gitu ya. Nah itu juga diobatin, diobatin nih katanya. Sudah dia obatin, tenang, bisa tenang, masuk lagi si nenek-nenek itu. Masuk nenek-nenek. Yang gokil tiba-tiba masuk itu kan udah tenang tuh. Pas masuk dia langsung nunjuk ke satu orang. Tet, teman gua, untungnya bukan gua tuh. Teman gua, tek. Kenapa? Sahayu, jangan pakai bahasa Sunda. Sahayu, cek bapak nate. Kurang bogoh. Gua suka sama yang itu. Itu antara gua pengen ketawa dan serem ya. Aing bogoh kan itu. Nu mana? Tuh itu ganteng cenah. Ya Allah. Tapi emang ganteng. Enggak juga sih. Seleranya rendah. Itu, ya. Mana nek? Malah ditanya sama teman gue satu lagi.
itu yang rambutnya keriting gitu. Emang agak keriting, ikal lah gitu. Ikal. Dia langsung nyari. Ya Parno lah yang lagi kesurupan di situ langsung disebut bogoh. Dia suka gitu sama si cowok itu atau teman gua gitu. Ya intinya di situ dia keluar sendiri. Udah ngomong kayak gitu kali ya. Oh yang penting dilepasin dulu. Anjir, bogoh gitu. Nggak penasaran mungkin. Daripada dipendem kali ya. Jadi ya cewek-cewek yang mendem jangan sampai dimendem terus sampai mati. sampai mati, itu bahaya itu. Enggak. Ya udah kita charter angkot, kita pergi dari lokasi itu dari puncak ke Bogor. Udah ngelewatin Ciawi yang tadinya pas di jalan tuh berontak-berontak gitu kan. Kita pegangin di mobil. Udah nyampe Ciawi, udah tidur. Kalau kita ke alam terbuka, ke gunung, ke rawa, bukit, ya seenggaknya menghormati lah. Secara tidak langsung kita bertamu ke rumah mereka. Jaga sikap, jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Ngopi dulu. Ngopi namanya ya Bogor. Ngopi liong. Sudah sampai di situ aja ya. Sampai sini aja. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap. Part 2, part 3, part 4, part 5, 6, 7, 8. Part time. Salam rimba dan sok-sok mistis, tapi nggak mistis. Pas mau kita lihat kan telepon nih. oh iya telepon Sok lanjut. ya